segar. Gerbong ramah hasil panen dan dagangan diharapkan cegah keuntungan tergerus biaya transportasi. Kadang-kadang kan orang pengen deket pintu, mau lari, transit, ya kehalangi sama dagangan ibu. Kadang kan minder sendiri ibunya, malu sendiri, dia kayak mengganggu orang. 60 menit Special Report, Minggu 25 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang, didukung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 pegawai KKP korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Trenggono pingsan saat penyerahan jenazah ke pihak keluarga. Tim SAR kembali menemukan 1 jenazah korban longsor di Bandung Barat, Jawa Barat. 11 jenazah ditemukan, 79 orang masih hilang. Perumahan Grand Texpia Ciasem Subang masih terendam banjir. Warga mengungsi. Halo, selamat siang saudara. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga punya informasi soal Sungai Aek Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu titik prioritas penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu dengan fokus pada normalisasi alur sungai dan pengamanan infrastruktur di sekitarnya. Selengkapnya bersama saya Putri Oktaviani, kita jelang Kompas Siang di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Siang, saudara. Tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan temuan ini, 11 jenazah telah dievakuasi, 79 orang dinyatakan hilang. Ratusan personel tim SAR gabungan mulai mengerahkan alat berat Ratusan personel tim SAR gabungan mulai mengerahkan alat berat di hari kedua pencarian korban longsor di Kampung Pasir Layu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Operasi pencarian hari ini membuahkan hasil, saudara. 1 jenazah korban berhasil ditemukan. Dengan demikian, korban tewas bertambah jadi 11 orang, sementara 79 lainnya masih hilang. Berikutnya, saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi lokasi longsor di Kampung Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat hari ini. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung dampak bencana serta penanganan di lapangan. Pada Minggu pagi, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi longsor, di mana para petugas masih melakukan evakuasi. Kunjungan Wakil Presiden diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi dan memastikan proses penanganan bencana berjalan cepat serta tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama tim gabungan saat ini masih melakukan penanganan darurat, meliputi pembersihan material longsor, pendataan warga terdampak, serta pengamanan area rawan guna mengantisipasi longsor susulan. Sementara itu, saudara, BMKG menyebut potensi hujan masih terjadi hingga 7 hari ke depan. Hujan lebat
diprediksi akan mulai turun dari siang ke sore hari. Petugas SAR pun diminta memperhatikan kondisi cuaca. Jadi saat ini memang Jawa Barat pada periode puncak musim hujan. Jadi kondisi intensitas hujan dari sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan. Iya, dimungkinkan sepekan depan. Jadi masyarakat tentunya harus meningkatkan kewaspadaan. Begitu juga dengan tim aparat yang melakukan evakuasi. Perlu memperhatikan perakiraan cuaca dari kami. Longsor pada Sabtu dini hari di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat memporak-porandakan 30 rumah. Puluhan korban hilang masih dicari. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi melihat proses evakuasi korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor menimbun sekitar 30 rumah di kawasan ini dan berdampak pada lebih dari 100 orang. Proses evakuasi korban dihentikan sementara pada pukul 4 Sabtu sore. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar 25 juta rupiah per kepala keluarga. Gubernur Jabar bilang daerah terdampak longsor ini akan direlokasi mengingat lokasi ini mengalami alih fungsi lahan. Pasti proses evakuasinya mengalami kesulitan ya, karena satu, tanahnya kan bertumpuk dan potensi orang bisa tenggelam ke tanah. Sehingga kita harus hati-hati. Kita ingin secara bertahap untuk mengangkat jenazah dan setelah itu merecovery lingkungan di sini. Setiap kepala keluarga yang meninggal kita siapkan 25 juta. Setelah itu seluruh rumah di sini mau kita relokasi, jangan di sini lagi. Saya sih lebih cenderung daerah ini dihutankan saja. Informasi terkini terkait evakuasi dan pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Abdul Rohim. Selamat siang, Vida. Bagaimana proses evakuasi dan pencarian korban longsor hari ini? Berapa korban yang sudah teridentifikasi? Okta dan juga saudara, sekitar 20 menit lalu ini proses pencarian dan juga evakuasi dari titik longsoran ini diberhentikan sementara karena memang posisi pencarian atau titik longsor ini berada di kaki Gunung Burangrang. Sedangkan tadi sekitar 20 menit lalu tim SAR gabungan ini melihat atau memantau adanya longsoran susulan yang terjadi di hulu Gunung Burangrang, di mana selain longsoran tanah begitu ya, ada juga terlihat aliran air yang mengalir dari hulu Gunung Burangrang hingga ke tempat atau titik pencarian korban longsor atau tempat evakuasi di mana tim SAR gabungan berada. Dan hingga pagi hari ini, Okta dan juga saudara, proses evakuasi ini berlangsung selama tadi dari sekitar pukul 8 hingga sekitar pukul 10.30, artinya sekitar 2 jam setengah. Tim SAR gabungan ini melakukan evakuasi secara manual dan juga tadi sempat diperbantukan 2 alat berat berupa 2 eskavator kecil begitu ya, atau 2 eskavator mini. Dan dari pencarian yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut, ini sudah ditemukan kembali 1 kantong jenazah korban begitu yang langsung dilarikan ke puskesmas setempat begitu ya, Okta dan juga saudara, untuk kemudian dilakukan proses identifikasi oleh DVI. Hari ini Okta dan juga saudara, fokus dari tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian korban ini dibagi di 2 titik begitu ya. Di 2 titik di mana ada 9 regu yang dalam satu regunya itu terdiri dari 20 tim SAR gabungan. Dan tentunya selain tadi kemudian pemantauan atau pencarian korban yang juga hari ini ada peninjauan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke titik pencarian korban longsor begitu ya, Okta dan juga saudara, di mana tadi Gibran Rakabuming Raka ini didampingi oleh Kapolda Jawa Barat, lalu juga Kepala BNPB, Bupati serta Forkompinda Kabupaten Bandung Barat. Tadi peninjauan berlangsung sekitar 20 menit begitu ya, di mana ada perbincangan antara Gibran Rakabuming Raka dengan warga yang juga memang berada di lokasi pencarian untuk kemudian memantau berjalannya pencarian begitu, untuk
Jika kemudian tim SAR gabungan ini berhasil menemukan korban, warga yang menunggu dan juga memantau di titik lokasi pencarian korban longsor ini nantinya harapannya bisa langsung melihat korban tersebut untuk melakukan identifikasi mandiri jika korban yang ditemukan ini merupakan sanak saudara ataupun keluarganya. Dan hari ini yang dikerahkan tadi, Okta dan juga saudara, ada 9 regu, artinya sekitar 180 tim SAR gabungan berjibaku. Kalau dari cuaca, Okta dan juga saudara, memang sejak pagi hari ini cerah berawan tapi lebih sering mendung begitu ya, Okta dan juga saudara. Dan kalau kita lihat langitnya juga awan tebal juga hilir mudik menyelimuti begitu ya dari tempat atau lokasi titik longsor. Dan harapannya tentunya Okta dan juga saudara di proses evakuasi hari ini tidak ada hujan yang turun begitu, karena memang jika hujan turun, Okta, artinya ini menjadi hambatan bagi tim atau tim SAR gabungan. Karena Okta dan juga saudara, kalau di tempat atau titik longsor ini memang tanahnya masih belum stabil, masih dalam bentuk lumpur. Jika kemudian hujan kembali turun, itu artinya nanti tanahnya lebih labil lagi sehingga tim SAR gabungan akan kesulitan untuk melakukan evakuasi. Selain itu, Okta dan juga saudara, selain hambatan dari cuaca, yang juga menjadi hambatan ini adalah tebalnya tumpukan atau tutupan longsor, di mana informasi dari Kepala Basarnas menyebut bahwa memang tebal dari tutupan longsor itu mencapai kurang lebih 8 meter. Sehingga untuk mencari dan juga mengevakuasi korban dari longsor Cisarua, tim SAR gabungan ini harus menggali cukup dalam. Harapannya jika kemudian cuacanya mendukung, hujan tidak turun, tanah yang saat ini masih dalam kondisi labil bisa cepat mengeras begitu ya, sehingga aman untuk dipijak. Dan alat-alat berat ini bisa diturunkan untuk melakukan evakuasi korban. Okta. Proses evakuasi juga masih terus dilakukan bersama dengan tim SAR gabungan. Tadi fokusnya ada 2 titik dengan 9 regu, artinya ada 180 tim SAR. Tentu kita harapkan cuacanya juga mendukung untuk proses hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Latas dan juru kamera Abdul Rohim dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, perumahan Grand Tex Pia Ciasem Subang masih terendam banjir, warga mengungsi.